perkenalkan nama saya Vivian Iren Agustin dari kelas 11 IPA 3. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Citera. Di sini saya akan melakukan praktikum proses difusi dan osmosis menggunakan teh celup dan kentang. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata dan mencapai kesetimbangan di mana perpindahan molekul itu terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain ada teh, air dingin, dan air panas. Siapkan air dingin dan air hangat di dalam gelas yang berbeda. Lalu kita masukkan teh celup pada masing-masing gelas. Kemudian kita amati perbedaan warna pada masing-masing gelas. Pada menit pertama terlihat yang menggunakan air panas sudah mulai berwarna kecoklat-coklatan, sedangkan yang menggunakan air dingin masih berwarna bening, belum ada perubahan. Di menit kelima terlihat pada air panas sudah berwarna kecoklatan, sedangkan pada air dingin baru mulai berwarna kecoklat-coklatan. Pada menit ke-10 terlihat yang menggunakan air panas sudah berwarna coklat, sedangkan yang menggunakan air dingin berwarna kecoklat-coklatan. Setelah 15 menit, yang menggunakan air panas sudah berwarna coklat pekat, sedangkan yang menggunakan air dingin berwarna kecoklat-coklatan. Jadi kesimpulannya, yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses difusinya semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka proses difusinya pun semakin lambat. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah ke bagian yang konsentrasi pelarutnya tinggi. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada 2 gelas air, garam, kentang, penggaris, dan sendok. Pertama, masukkan garam ke salah satu gelas yang berisi air, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan kentang yang ukurannya sama ke larutan garam dan air biasa secara terpisah. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada masing-masing kentang. Pada 10 menit pertama, terlihat tekstur kentang dalam larutan garam sedikit lunak, sedangkan tekstur kentang dalam air biasa tidak berubah. Pada menit ke-20, nampak kentang dalam air larutan garam teksturnya menjadi lunak dan ukurannya pun berkurang 0,2 cm, sedangkan kentang dalam air biasa tekstur dan ukurannya tidak berubah. Pada menit ke-30, terlihat kentang yang dalam larutan air garam sudah sangat lunak dan ukurannya pun berkurang 0,5 cm, sedangkan kentang dalam air biasa tekstur dan ukurannya tidak berkurang. Jadi kesimpulannya pada proses osmosis kali ini yaitu adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.